Nafas lega, warga Gaza di tengah proses gencatan senjata antara Hamas dan Israel terusik dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Secara terang-terangan, Trump ngotot ingin membeli dan memiliki jalur Gaza Palestina. Tak hanya itu, Trump juga berupaya memberikan warga Gaza ke negara-negara lain di Timur Tengah. Trump berdalih bahwa Gaza tak bisa lagi ditempati oleh rakyatnya sehingga butuh pembangunan ulang dan mengklaim negara-negara Arab bersedia menampung mereka. Presiden Amerika Serikat ini juga mengklaim sepihak bahwa warga Gaza tak ingin kembali ke rumahnya karena kehancuran pasca perang. Committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it. The place is a demolition site. The remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very insane. People can come from all over the world and live there. But we're going to take care of the Palestinians. We're going to make sure they live beautifully and in harmony and in peace, and that they're not hurt. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendukung mimpi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan menyatakan gagasan itu patut diperhitungkan. You see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in it. Negara-negara Timur Tengah pun bertolak belakang dengan dasar pemikiran Trump dan mengecam keras pernyataan tak berdasar tersebut. Apa motif utama Trump dibalik rencana mengambil alih Gaza? Apakah ini upaya Presiden Amerika Serikat menghentikan perjuangan bangsa Palestina mencapai kemerdekaannya? Tim TV One mengabarkan. The Office of President of the United States. Apa sebenarnya mengambil alih Gaza Palestina? Meski mendapatkan kecaman dunia akan ambisinya, kenapa Trump bersikeras merenggut jalur Gaza dari rakyat Palestina? Lalu bagaimana nasib rakyat Gaza yang telah menderita dan baru bernapas lega setelah perang terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di sini. Sudah ada mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB, Makarim Wibisono, dan juga pakar Timur Tengah Nasir Tamara. Selamat datang Bapak-Bapak. Terima kasih telah hadir bersama kami di Kabar Petang. Pak Makarim, kami ingin mengetahui bahwa pernyataan dari Presiden Trump ini sangat-sangat keras. Komitmen untuk membeli dan memiliki Gaza Palestina. Sebenarnya menurut Pak Makarim sendiri, ini sebenarnya apa maksud dari Presiden Donald Trump? Sebenarnya ide gagasan untuk beli-membeli itu adalah suatu hal yang normal. Tetapi yang tidak normal itu adalah bahwa pembelian itu harus dengan itikat yang voluntary dari sukarela. Jadi arti kata yang memiliki tanah itu memang ingin untuk menjual. Tapi yang terjadi dengan Donald Trump ini adalah dia itu ingin semua orang yang tinggal di Gaza itu untuk keluar dari Gaza. Nah itu sebenarnya itu melanggar ketentuan hukum HAM ya yang berat. Jadi dia termasuk apa yang disebut ethnic cleansing. Ya, dia tidak suka pada satu kelompok orang dan kemudian meminta orang itu untuk keluar dari tempat itu. Nah itu sangat bertentangan dengan masalah-masalah hak asasi manusia. Ya, oleh karena itu saya bisa mengetahui bahwa reaksi dari bangsa-bangsa lain yang tadinya diminta untuk menampung ya penduduk Gaza itu bereaksi total. Ya, kita lihat terakhir ada 3 negara, baik Mesir, Yordania, dan Saudi Arabia bersama-sama memberikan statement untuk menolak itu. Karena itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang ada, yang kita hormati sampai sekarang ini. Ini yang menggegerkan dunia, Pak. Baru juga dilantik tapi ada motif ethnic cleansing. Bukankah itu kejahatan dunia yang dikecam seluruh pihak? Kenapa Trump tetap kebablasan menyatakan hal itu? Ya begini ya, kebetulan saya tinggal hampir 12 tahun ya di New York ya. Jadi saya mengetahui waktu Donald Trump itu bukan sebagai presiden, tapi sebagai developer. Jadi beliau itu memang sering sekali melihat tanah yang tertentu dan kemudian mempunyai bayangan bahwa
tanah ini kalau misalnya didanani bisa menjadi properti yang sangat mahal gitu. Dan berkali-kali dia itu mendapatkan tanah-tanah yang dia beli dengan murah dan kemudian dijual dengan mahal sekali. Antara lain yang di dekat markas besar PBB. Jadi mungkin meskipun dia sekarang jadi presiden ya, tapi bekas-bekas sebagai entrepreneur itu masih melekat di prinsip beliau. Tetapi ini kan tidak menyangkut mengenai jual beli, tapi ini kan menjadi hak asasi dari manusia. Ya, hak asasi manusia itu adalah memberikan kesempatan kepada orang untuk tinggal di tempat tanah airnya sendiri kan. Jadi oleh karena itu kita masih ingat kasus tahun 1940 pada waktu Slobodan Milošević mengusir orang-orang Bosnia keluar ya itu kan sama dengan satu pelanggaran HAM berat yang ditangani oleh ICC ya, sehingga Slobodan Milošević meninggal dunia saat proses pengadilan itu di proses ICC tadi. Nah ini kan hampir sama pasalnya dengan yang dihadapi oleh Donald Trump ini. Nah, Pak Hasim sendiri ini kan menjadi menarik ketika kita ketahui bahwa ini adalah Presiden Trump yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan Presiden Joe Biden. Namun ternyata bisa kita katakan ini bahwa sama saja yang dilakukan adalah pengusiran terhadap Gaza dan warga Gaza Palestina, agar nantinya kemungkinan apakah ada maksud agar Israel bisa menempati wilayah yang kosong tersebut. Donald Trump ini tidak terduga. Kalau kita lihat track record-nya pada waktu pemerintahan Donald Trump pertama, dia itu yang mendekati Korea Utara. Siapa yang menyangka dia akan dekat dengan Korea Utara? Yang tadinya musuh dari Amerika Serikat, number one. Korea Utara, Iran itu musuh Amerika Serikat, tapi dia mendekati gitu kan. Lalu dia dekat juga dengan musuh lamanya, Amerika, namanya Putin kan. Jadi itu dua langkah yang tidak biasa, yang mengejutkan banyak orang. Sekarang juga dia mengeluarkan sebuah jurus yang mengejutkan banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah orang Palestina yang sudah mengalami Nakba tahun 1948, sebuah malapetaka besar di mana sebagian besar dari penduduknya terusir dan tidak pernah kembali. Kemudian mereka yang berada di sekarang masih di Gaza dan di tepi barat itu adalah keturunan saudara-saudara dari mereka yang sudah meninggalkan karena dipaksa waktu itu. Dan kita sudah lihat dari 1948 sampai 2005 ini orang Palestina terus berjuang. Jadi kita lihat keteguhan hatinya mereka. Jadi kalau menurut saya, kalau dipaksakan juga ada bahaya. Pertama, Hamas akan renegosiasi lagi ceasefire, tiga senjata, karena belum ada perdamaian, baru langkah-langkah ke situ kan. Salah satu kuncinya adalah pelepasan dari para sandera, termasuk warga negara Amerika Serikat kan. Dan kalau itu terjadi, itu pasti perang lagi kan gitu. Yang kedua, bahwa ini yang paling berat lagi, dua negara yang setuju berunding dengan Israel, perundingan damai, sehingga mereka tidak akan ikut campur ketika Israel perang dengan negara Arab lain. Mesir dan Jordania yang diberi bantuan miliaran dolar Amerika Serikat supaya nggak berperang gitu ya, sudah mengancam mereka akan mempertimbangkan untuk membatalkan persetujuan yang disusun di Camp David waktu itu. Kalau itu terjadi, apa yang direncanakan oleh Trump supaya damai di sana, maksudnya kan damai kan. Orang dagang kan selalu berpendapat bahwa perdagangan itu akan menciptakan perdamaian. Kenapa? Perang Dunia Kedua, kenapa Uni Eropa dibuat? Musuh Jerman lawan Prancis semua itu bersatu karena dengan membuat sebuah pasar bersama akan ada perdamaian. Ini logika yang dipakai oleh Trump juga. Bisa jadi itu bisa di Eropa. Tapi kan kalau di Timur Tengah, kultur yang berbeda dan penderitaan orang begitu banyak dan juga geopolitik kan. Jadi bayangkan kalau terjadi Mesir dan Jordania membatalkan itu, kita akan melihat apa yang direncanakan itu akan batal, gagal sama sekali, dan kita akan melihat 4 tahun kekuasaan Trump yang sekarang ini akan penuh dengan gejolak di Timur Tengah. Dampaknya luar biasa kalau memang ingin menggerakkan niat dari Trump sehingga mengusir para
pejuang Hamas, tapi nyatanya salah satu motif yang dikemukakan oleh Trump secara gamblang adalah ingin Hamas tidak lagi kembali ke Gaza Palestina. Bukankah ini akan berujung renegosiasi gencatan senjata? Implikasinya fatal, bukan Pak? Betul, sangat fatal, dan belum tentu tuh Hamas mau, dan belum tentu juga orang-orang yang di tepi barat ya, pemerintahan PLO di tepi barat tuh mau gitu ya. Dan belum tentu juga bagaimana reaksinya Uni Soviet, bagaimana reaksinya Tiongkok, karena sekarang udah menjadi sangat global. Kalau mereka turun, Uni Soviet dan Cina akan menjadi pahlawan di Timur Tengah untuk negara-negara Arab. Dan itu berarti seluruh negara Arab yang lain itu nanti akan dekat dengan Rusia dan Cina dalam soal energi, dalam soal ekonomi, dalam soal investasi. Petanya akan berubah, dan Iran akan kembali lagi menjadi pemain utama di situ. Itu sudah saya bayangkan. Maksudnya kenapa Trump dengan sengaja ingin memantik api itu, Pak, agar makin membara di wilayah Gaza? Dia nggak sadar bahwa masalahnya itu bukan masalah perdagangan, tapi masalah harga diri dan masalah identitas sebuah bangsa, eksistensi, raison d'être dari sebuah bangsa. Mereka ingin ada negara Palestina. Kut-kut mereka akan berjuang untuk itu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana nasib dari warga Gaza Palestina. Pemirsa, kami akan membahasnya lagi sesaat jeda. The states in the Middle East, those sections of it. Kita lanjutkan lagi dialog kami, pemirsa Pak Makarim. Jika kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi alasan Trump untuk merelokasi adalah karena di sana dipastikan agar Hamas tidak kembali ke Palestina. Yang menjadi pertanyaan, mengapa seluruh warga Gaza Palestina ini harus terusir? Seperti diketahui, bahwa orang-orang Palestina itu selalu berargumen bahwa adanya ketegangan di Palestina dan Israel itu kan karena dia itu mendapat serangan-serangan, tembakan-tembakan dari Hamas yang ada di Gaza. Gitu. Jadi dia itu selalu bereaksi terhadap tembakan-tembakan tadi. Ya. Dan kedua juga, itu apa argumen daripada Israel selalu mengatakan bahwa tembakan-tembakan itu selalu dilakukan di tempat di mana ada penduduknya. Jadi katanya human shield, jadi semacam benteng daripada penduduk-penduduk sipil. Akibatnya kalau ada usaha untuk menyerang kembali, ya itu berarti anak kena penduduk-penduduk sipil. Nah itu selalu yang dilakukan. Nah oleh karena itu di dalam usaha untuk mencoba mengamankan diri Israel itu dia menganggap bahwa penyebab ini harus dihilangkan dari wilayah itu. Karena ini yang menimbulkan apa yang disebut pemicu daripada ketegangan-ketegangan yang ada. Jadi apalagi kalau dilihat tanggal 7 Oktober tahun 2024 ini kan dikatakan bahwa ini dimulai serangan dari Hamas. Ya, jadi ini yang selalu dipakai oleh Amerika. Tapi dalihnya selalu Hamas, Hamas dan Hamas lagi. Sedangkan rakyat Gaza, orang tua, lansia, balita, semuanya harus meninggalkan Gaza. Itu yang diinginkan oleh Trump. Bahkan kepemilikannya kabarnya dari pernyataan yang tadi kita putar jangka panjang. Ya, Pak Makarim. Ya, maka itulah pendekatan yang dipakai oleh pemerintah Israel saat ini adalah pendekatan apa yang disebut dengan Zionis keras. Ya, karena yang dilakukan kepada mereka itu menginginkan bahwa kehendak untuk memiliki wilayah yang di Palestina itu merupakan harga mati lah, kehendak yang ingin dilakukan. Padahal kalau dilihat sebenarnya bahwa kepemilikan daripada wilayah yang ada di sana itu adalah 90% pada waktu tahun 45 di 47 itu semua bagian adalah pada penduduk Palestina. Ya, jadi orang-orang Yahudi ada memang di situ sekitar 10%. Ya. Nah, tetapi sekarang kenyataannya kan sudah berubah sama sekali. Ya, ada proses pemukiman, pemaksaan orang-orang Yahudi masuk ke Yerusalem, ada apa yang pemukiman-pemukiman yang menggunakan tembok-tembok. Jadi sekarang kan di daerah itu penuh dengan tembok-tembok ya untuk mengamankan dirinya. Nah, ini sebenarnya mengatakan bahwa orang ini berusaha untuk mengusir penduduk-penduduk asli yang menginginkan tanah airnya itu tetap di situ. Kalau kita lihat kan bahwa mereka menginginkan Palestina dengan ibu kotanya Yerusalem, itu kan suatu
perjuangan daripada bangsa Palestina sejak awal pada waktu itu. Ya. Jadi ini saya rasa adalah suatu pendekatan yang sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena adanya Palestina itu kan karena ada penduduknya, ada bangsanya. Ya. Nah kalau dia mau Gazanya tapi penduduknya tidak ada, itu kan merupakan suatu hal yang di luar kenyataan yang ada. Nah ini kalau mau sama mau itu sih tidak ada masalah. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah dia akan melakukan pemaksaan. Oleh karena itu reaksi terhadap Donald Trump tidak hanya dari negara-negara asing, tapi juga banyak dari orang-orang Amerika sendiri yang melihat ini. Kenapa? Karena di dalam kampanye-kampanyenya, ya Donald Trump itu selalu mengatakan bahwa dia akan tidak lagi terlibat pada kasus-kasus kekerasan di negara-negara lain. Dia ingin membuat American First, ya, untuk membangun Amerika kembali. Buktinya bertolak belakang, Pak. Sekarang kan bertolak belakang. Dan ini juga menjadi sebuah perhatian khusus karena kita ketahui bahwa Gaza Palestina kita ketahui sudah porak-poranda ya Pak Makarim, Pak Nasir, dan ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun kembali. Bahwa jika kita perhatikan tuh, kita hitung ini bisa membutuhkan dana hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Ini kan bertentangan dengan pembangunan yang ada di Amerika Serikat yang harusnya dilakukan di Amerika Serikat, tapi ternyata ini adalah hal yang berbeda yang dinyatakan oleh Trump. Apakah mungkin ini hanya sesumbar? Ada dua hal yang penting dalam sejarah Amerika Serikat. Saya dulu sekolah di Harvard University, dan di situ saya ketemu dengan banyak pembuat kebijakan Amerika Serikat yang selalu saya ingat bagaimana Amerika menjadi sebuah negara besar. Pertama, selain perang, dia juga membeli dari Perancis, Louisiana. Dia juga membeli dari Meksiko. Jadi di dalam politik mereka sudah biasa. Sesudah Perang Dunia Kedua, ya kan, untuk membangun kembali Eropa, ada yang disebut bantuan dana dari MacArthur, gitu kan, di mana semua Eropa itu dibangun kembali dengan uang Amerika. Dan di situ memang polanya tidak sama dengan di Gaza, karena mereka meskipun mengingini ekonomi Eropa itu maju sehingga mereka bisa berdagang dengan Amerika Serikat, tapi itu tidak dimiliki. Di Gaza ini ingin dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan di sini adalah suatu inovasi baru di dalam kebijakan politik luar negeri yang diperkenalkan oleh Donald Trump. Jadi ini inovasi baru atau ide gila yang nggak masuk akal, Pak? Mungkin bisa disebut ide gila, tapi secara akademis mungkin saya bilang sebuah ide baru. Inovasi dari sejarah yang sudah berlangsung di masa lalu. Kita pahami pembelian Meksiko, pembelian Louisiana, kemudian MacArthur membangun kembali. Jadi cuma bedanya ya, kali ini Trump itu sangat berkuasa di Amerika Serikat. Kenapa? Karena bukan hanya presiden, Kongres, Senat dia kuasai. Jadi dia bisa meloloskan undang-undang manapun juga. Filibuster juga nggak akan terlalu berpengaruh karena jumlah yang menangnya itu udah terlalu banyak di situ. Jadi ini perbedaannya luar biasa. Dan yang tidak boleh kita lupakan sekarang, senjata teknologi itu sudah begitu mutakhir ya, sehingga senjata pemusnah massal itu seperti nuklir atau bom kimia atau segala macam itu, kemudian juga penguasaan ruang angkasa untuk peperangan dan Star Wars itu sudah sangat dikuasai oleh Amerika Serikat. Jadi they can do whatever they want. Mereka apapun juga bisa mereka lakukan. Yang bisa menandingi itu mungkin Cina sekarang, mungkin Uni Soviet, Rusia, tapi belum sebanding. Jadi di sini ada semacam memburu waktu sehingga yang lain itu belum catch up, belum bisa menyamai teknologi militer Amerika Serikat, sehingga mereka mencuri start gitu untuk melaksanakan dominasi, hegemoni kekuatan Amerika dalam seluruh dunia. Jadi kalau saya bisa terjemahkan bahwa membuat Amerika besar kembali, gitu kan, make America great again, itu adalah kembalinya hegemoni Amerika yang dulu sesudah Uni Soviet jatuh kan hegemoni kan, tiba-tiba Cina masih bangkit lagi, Rusia bangkit lagi. Dan Trump kalau kita lihat bagaimana dia juga menggunakan bahwa dia ketika itu dengan menggunakan agamanya juga, bahwa dia seakan orang yang terpilih untuk menyelamatkan Amerika Serikat kan gitu kan. Lihat, kalau kita lihat pidato-pidatonya kan begitu. Misalnya pada waktu dia kena percobaan pembunuhan kan, dia bilang God save me kan.
to do something good for Amerika, kan dia bilang gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa ada juga di dalamnya, kalau dia percaya agama dan dia ngerasa dia seakan-akan mempunyai sebuah misi suci lah gitu juga di dalam dirinya dia. Jadi kita memahami Trump ini harus memahami psikologi dia juga. Kita harus memahami dia juga seorang pedagang yang mencari keuntungan, lahir dari sebuah properti magnat ya yang luar biasa. Jadi kita harus berhati-hati untuk memahami dia, dan kita juga belum yakin bahwa deep state gitu ya bisa menahan dia untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan di dalam undang-undang dalam hubungan internasional. Baik, Pak Makarim, singkat saja upaya apa yang harus dilakukan dunia agar ide yang tadi dinyatakan adalah sebuah inovasi baru, Pak ya, meskipun dikecam oleh dunia, ini bisa digagalkan, Pak, tidak terrealisasi. Pak Makarim, singkat. Singkatnya adalah bahwa sekarang International Authority ya, baik ICC maupun ICJ, International Court of Justice, sudah mengeluarkan fatwa-fatwanya. Ya, antara lain International Court of Justice atas permintaan Majelis Umum PBB telah memberikan beberapa poin. Satu ya, bahwa kehadiran Israel di Palestina itu merupakan hal yang unlawful atau yang sangat bertentangan dengan hukum. Kedua, bahwa Israel harus menarik diri dari Palestina secepat-cepatnya. Tiga, dari kasus mengenai kehancuran Palestina itu, maka Israel itu harus membangun kembali ya atas biaya Israel terhadap kehancuran yang ada di Palestina. Jadi ada semacam perubahan internasional saat ini, bahwa ada badan-badan internasional yang sudah membersikap terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi Donald Trump itu mendisregard ya perkembangan-perkembangan itu. Ya, kalau kita lihat baik Swedia, Finlandia, Prancis, itu semua sudah melakukan dukungannya terhadap Palestina sebagai negara merdeka. Jadi dia ini sekarang bersikap mencoba memperbesar Amerika Serikat sebagai power yang di atas semuanya. Ya, jadi apakah dia itu berhasil membuat ini sebagai suatu kebesaran, atau ini justru membuat kehancuran Amerika Serikat yang tidak lagi dihargai oleh masyarakat internasional? Terima kasih banyak Pak Makarim Wibisono, Duta Besar Indonesia untuk PBB tahun 2004 sampai dengan 2007, dan juga pakar Timur Tengah Pak Nasir Tamara sudah bergabung di Kabar Petang. Baik, pemirsa, Kabar Petang juga